Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, kekasih-kekasih Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama mau beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti seorang gembala, Tuhan adalah gembala yang baik, yang memelihara kita dengan sempurna. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang benih. Pada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang benih. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang benih, kuasa damai jelang benih. Hari Jumat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menhabiskan ibadah kita sambil mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya berkat dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus kepada setiap saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya.
Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Kolose pasal 1 ayat 17 sampai ayat 18. Kolose 1 ayat 17-18, demikian firman Tuhan. Dia ada sebelum segala sesuatu ada, dan segala sesuatu ada oleh karena dia. Dia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang permulaan, yang sulung bangkit dari kematian, sehingga dia menjadi yang terutama dalam segala sesuatu. Kekasih-kekasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh senantiasa mengingatkan kita betapa penting dan utamanya Kristus di dalam kehidupan kita. Di dalam gereja dia adalah kepala. Di dalam kehidupan kita dia harus menjadi kepala. Dia menjadi yang terutama dalam segala sesuatu. Dengan demikian kita boleh hidup memuliakan dan menghormati Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan bermazmur dari Mazmur pasal 8. Mazmur pasal 8, saya akan memimpin pembacaan bagi kita. Saya mengajak kita sekalian boleh turut membaca dari tempat kita masing-masing. Mari kita memuji Tuhan. Untuk kepala musisi dengan permainan harpa menurut nada lagu pemerasan anggur, Mazmur Daud. Ya Yahweh, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kemuliaan-Mu mengatasi langit. Dari mulut anak-anak dan bayi-bayi yang menyusu, Engkau telah meletakkan dasar kekuatan karena para lawan-Mu, sehingga musuh dan pendendam terbungkam. Ketika aku melihat langit buatan-Mu, bulan dan bintang-bintang yang telah Engkau jadikan, siapakah manusia sehingga Engkau mengingatnya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhatikannya? Dan Engkau telah membuatnya hampir sama dengan Elohim, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Engkau membuatnya berkuasa atas pekerjaan tangan-Mu. Engkau telah menempatkan segala sesuatu di bawah kakinya. Kawanan domba dan lembu jantan dan semua binatang liar di padang, burung-burung di langit dan ikan di laut, dan semua yang mengarungi lautan. Ya Yahweh, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Puji nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, bersama dengan pemazmur, kita memuji Tuhan, memuliakan namanya. Namun di dalam Mazmur pasal 8 yang telah kita baca tadi, kita boleh melihat betapa Tuhan memperlihatkan kepada kita, kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Biarlah ini menjadi kekuatan untuk kita. Saya perhatikan belakangan ini, di tengah-tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu, banyak orang juga menjadi seperti kehilangan arah. Oleh karena kesulitan hidup, oleh karena masalah, oleh karena memelihara ketakutan, kecemasan, memelihara roh penolakan dan kepahitan. Sehingga bahkan anak-anak Tuhan jatuh kepada mengasihani diri sendiri, tidak punya sukacita, dan seperti tidak bisa melihat hari depan. Setelah ibadah ini saya anjurkan saudara-saudara kembali membaca Mazmur pasal 8 tadi.
supaya bisa melihat, supaya diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Betapa Anda sangat berharga di hadapan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Dan biarlah hati kita dengan demikian dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita kembali memuji Tuhan. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita naikkan pujian ini, kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Kita katakan bersama-sama. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih
setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Kami sekarang membuka hati dan pikiran kami untuk kembali diisi dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu meneguhkan, menghibur, menguatkan kami, juga memberikan bimbingan untuk apa-apa yang harus kami lakukan di waktu yang ada di depan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Ya, shalom semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita kembali akan meneruskan ya pembahasan kita dari Kisah Rasul. Ya, dan kita sudah tiba pada Kisah Rasul pasal 22 ya, ayat 1 sampai 21. Kita sudah mengikuti ya sebelum-sebelumnya bagaimana Paulus ya meskipun bahkan ada seorang hamba Tuhan Agabus dan juga ya itu jemaat-jemaat melarang dia untuk pergi ke Yerusalem ya karena dia pasti akan ditangkap, dia pasti akan mengalami penganiayaan, bahkan dia bisa kehilangan nyawanya ya, tetapi Paulus ya dia mengatakan oleh karena uh, ya aku ini adalah tawanan roh ya, tawanan Roh Kudus. Ya, jadi aku tetap pergi ke Yerusalem untuk memberitakan Injil karena itu yang Tuhan mau untuk aku lakukan. Ya, jadi ada orang-orang ya termasuk hamba-hamba Tuhan, ya orang-orang Kristen yang memang Tuhan izinkan ya mengalami penganiayaan, ya mengalami penderitaan ya oleh karena Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan ya orang-orang atau satu bangsa dan juga supaya orang boleh mengenal ya siapakah Tuhan yang sejati. Nah, Kisah Rasul 22 ayat 1 sampai 21 ini ya ada di bawah tema kesaksian yang tidak dapat mereka abaikan. Ya, jadi setelah dia ditangkap itu, bahkan dia sebetulnya udah hampir dibunuh kan, nah, tetapi dia diselamatkan oleh itu pasukan Roma, ya itu komandan kemudian menyelamatkan dia. Nah, di dalam bagian ini kita lihat bagaimana Paulus ya dia minta izin ya waktu dia mau dibawa masuk ke markas, ya dia minta izin untuk berbicara ya kepada kerumunan orang banyak. Ya, tujuannya apa? Untuk ya menolong mereka memahami sehingga mereka ya itu menuduh itu tidak salah ya. Jadi mereka punya perspektif yang benar apa yang sebenarnya yang dia mau capai ya atau apa pesan yang sebetulnya dia hendak sampaikan ya. Nah, kita lihat di dalam bagian ini kesaksian yang tidak dapat mereka abaikan itu menjadi tema kita. Nah, dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan yang menggunakan kesaksian pribadi Paulus. Ya, Tuhan menggunakan kesaksian pribadi Paulus untuk ya memajukan tujuannya. Ya, bahkan ketika pesan tersebut ditolak. Ya, jadi kadang-kadang kita menjelaskan sesuatu kepada orang, ya walaupun yang kita katakan itu benar, ya tetap saja ada yang masih tetap berburuk sangka, ya kan? Atau dia tetap itu menolak ya. Nah, tetapi eh, Paulus dalam bagian ini dia menggunakan kesaksian pribadinya, ya dia menjelaskan apa yang menjadi misinya. Nah, kita lihat di dalam ayat 1 sampai 5, saya akan bacakan untuk kita. Di sini dikatakan, ya, saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah pembelaanku kepadamu. Ya, jadi di sini Paulus ya dia
berbicara dengan penuh hormat. Ya, dia tetap berbicara dengan tenang, dengan santun, ya di tengah-tengah situasi yang kisru ya dan juga kemarahan dari massa. Ya, memang kalau sudah massa ini ya itu sulit ya. Di Indonesia ini kalau ada orang yang tiba-tiba dia lagi jalan, lalu ada yang nuduh itu bahwa dia misalnya adalah seorang pencuri misalnya, kemudian dia harus lari ya padahal dia tidak mencuri, kemudian massa mengepung menangkap dia, nah itu bahaya. Ya, kita tahu ada kasus-kasus di mana bahkan orang sampai mati dibakar ya gara-gara tuduhan yang salah. Ya, dan itu berbahaya sekali ya. Di sini kita belajar bagaimana kita ya tetap ya seperti Paulus yang memiliki ketenangan ya ketika menghadapi situasi yang bermusuhan. Ya, jadi dia berkata, saudara-saudara yang dan bapak-bapak, dengarkanlah pembelaanku kepadamu. Ketika mereka mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, mereka menjadi lebih tenang. Ya, kalau sebelumnya di perikop sebelumnya di situ Paulus dia berbicara dalam bahasa Yunani kepada komandan, ya komandan pasukan yang adalah orang Roma. Ya, ingat waktu itu ya Israel itu dijajah oleh Roma, tapi sebelum Roma ada superpower yaitu Yunani. Ya, Yunani itu dia eh, menguasai ya itu semua wilayah di Timur Tengah ya bahkan juga sampai eh, apa namanya yaitu Roma itu dan sebagainya ya itu ada di bawah pengaruh Yunani ya sehingga orang-orang Roma juga pada waktu itu mereka bisa berbahasa Yunani ya kira-kira sama seperti kalau sekarang ini ya ada banyak orang bisa bahasa Inggris ya selain bahasa Indonesia ya kan atau Anda misalnya pergi ke satu wilayah di Papua atau di NTT misalnya yang hampir-hampir tidak ada atau sangat jarang orang berbahasa Indonesia ya lalu kemudian Anda berbicara dengan seseorang di sana dalam bahasa Indonesia dan dia kaget oh ini ternyata ya, ini benar orang Indonesia ya karena bisa berbahasa Indonesia. Nah jadi Paulus dia sudah berbicara dengan itu komandan pasukan yang adalah orang Roma dan dia bisa juga berbahasa Yunani. Nah tetapi sekarang dalam bagian ini ya karena dia ada di Yerusalem dan itu mayoritas ya itu di sana ya itu sebagian bisa bahasa Yunani tetapi bahasa bahasa ibunya ya karena itu adalah orang-orang Yahudi adalah bahasa Ibrani ya jadi semua orang di situ bisa berbahasa Ibrani ya sehingga kemudian itu Paulus dia berbicara dalam bahasa Ibrani yang membuat dikatakan mereka menjadi lebih tenang ya kan sama misalnya itu Korah ada itu masalah misalnya ya di satu desa di Gunung Kidul atau Sishen misalnya, dia disalah mengerti, lalu kemudian saya tiba-tiba ya misalnya di Botolor ya, waktu dia praktek 1 bulan itu, kemudian dia berbicara bahasa Jawa, ya kan? Nah itu membuat orang di sana bilang, oh ini adalah orang kita ini ya, gitu. Ya padahal dia nggak ada darah Jawanya, gitu. Nah, jadi mereka menjadi lebih tenang, lalu ia berkata, nah kita lihat ini ayat 3, aku adalah orang Yahudi, dilahirkan di Tarsus Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Ya, dia bilang aku ini orang Yahudi. Waktu dia bilang aku adalah orang Yahudi, sebetulnya dia berbicara, dia sedang menjelaskan identitas religiusnya dia. Ya, Yahudi itu kan sebetulnya bukan suku, ya, tetapi itu adalah identitas keagamaan ya, itu keturunan Abraham, tetapi juga ya itu juga berbicara tentang praktek keagamaan. Ya, aku adalah orang Yahudi. Ya, oleh karena ada orang Yahudi, orang-orang Israel yang bukan orang Yahudi ya atau tidak beragama Yahudi. Dilahirkan di Tarsus, Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Ya, dia dibesarkan di Yerusalem. Jadi dia sangat kenal dengan kota Yerusalem. Di bawah pimpinan Gamaliel, aku dididik dengan teliti sesuai dengan ketepatan hukum Taurat para leluhur untuk menjadi seorang yang giat bagi Elohim, sama seperti kamu semua pada hari ini. Ya, waktu dia menjelaskan Gamaliel atau menyebut nama Gamaliel, Golkar itu terhenyak, oh, ini nggak main-main ini, dia muridnya Gamaliel. Ya, ini guru besar bidang teologi Yahudi, ya teologi agama Yahudi.
Ya, misalnya di Jogja ini ada orang yang dia itu adalah apa santri ya dari pondok pesantren di bawah pimpinan saya pernah ketemu ya Kiai Haji Habib Habib Sakur ya Habib Syukur ya itu di Bantul. Nah, itu Pak Greg selalu cerita orang-orang di Bantul itu hormat sekali kepadanya karena ya dia pernah duduk itu berdekatan dengan Habib Sakur dalam sebuah pertemuan besar di Bantul. Jadi mereka berpikir wah ini Pak Greg ini dia orang penting ya karena dia bisa duduk berdekatan dengan seorang ulama besar ya yang ada di Kabupaten Bantul. Nah, jadi sama seperti Paulus ya ketika dia menjelaskan di bawah pimpinan Gamaliel aku dididik dengan teliti ya kan. Jadi mereka bilang wah ini nggak main-main ini ya. Ini santri yang luar biasa ini karena dia belajar dari ya gurunya guru ya. Ayat keempat, aku telah menganiaya sampai mati para pengikut jalan Tuhan. Ya, jadi waktu itu atau mereka tidak disebut orang Kristen tetapi jalan Tuhan. Ya, aku telah menganiaya sampai mati para pengikut jalan Tuhan dengan menangkap dan menjebloskan baik pria maupun wanita ke dalam penjara. Wah, ini luar biasa ya. Ini yang dilakukan Paulus juga Sanhedrin ya orang-orang Yahudi itu persis seperti yang dilakukan oleh ya gereja Katolik Roma di Spanyol, di Portugal, bahkan juga di Roma ya itu sampai eh, siapa namanya Martin Luther juga itu mereka mau bakar hidup-hidup kan ya itu dengan satu itu pengadilan yang disebut inkuisisi ya itu mengerikan sekali saya sedang mengikuti apa itu sedang belajar tentang inkuisisi karena hari Jumat lalu saya menerjemahkan seorang rabi Yahudi yang leluhurnya itu melarikan diri dari Spanyol dari Portugal ke Brazil ya supaya tidak dibunuh itu oleh gereja karena leluhurnya itu orang Yahudi ya nah jadi itu yang terjadi ya ini pengadilan syariah ini ya kalau kita lihat ini pengadilan agama ini yang diberlakukan di Yerusalem ya nah kira-kira sama lah kayak Ahok dulu itu kan dia difatwa itu sama MUI langsung masuk penjara dia ya, dengan demo yang luar biasa seperti itu ya nah jadi ini nggak main-main yang dialami oleh Paulus ini tapi dia harus menjelaskan apa yang dia lakukan ya ayat yang kelima imam besar dan seluruh tua-tua dapat memberi kesaksian tentang aku ya mereka kenal siapa Paulus karena dari merekalah aku telah menerima surat kuasa untuk saudara-saudara di Damaskus. Lalu aku pun pergi menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Jadi dia menceritakan bagaimana dia mendapat surat perintah untuk menangkap, menganiaya, membawa ya itu ke Yerusalem orang-orang Kristen yang ada di Damaskus di Syria tuh sekarang. Kita tahu dalam peristiwa itu kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya, berbicara kepadanya, dia jatuh, ya, kemudian dia buta, lalu kemudian disitulah dia ya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, nah jadi dia mengingat ya itu menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi pada kehidupannya. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi poin pertama, Paulus itu melakukan pembelaan yang penuh hormat ya di saat yang penuh dengan permusuhan. Ya, dia berusaha untuk menjelaskan apa yang sebetulnya dia lakukan atau siapa dia sesungguhnya. Jadi hal yang bisa kita lihat di sini, Paulus berbicara kepada kerumunan yang marah ya dengan kerendahan hati dan hormat. Ya, jadi dia tidak mengejek, ya dia tidak menampilkan kemarahan, ya, tapi dia berbicara dengan rendah hati dan hormat. Ia berbicara dalam bahasa Ibrani atau Aramaik, ya, menemui mereka di tempat mereka berada. Jadi dia berbicara sesuai dengan bahasa mereka, ya tentu itu akan lebih bisa mereka pahami dengan baik, ya, apa yang dia sampaikan. Kemudian Paulus juga membangun kredibilitas. Ya, dia memperlihatkan siapa saya. Ya, dia menjelaskan warisan Yahudinya. Dia orang Yahudi. Kemudian pelatihan teologi Yahudi ya di bawah Gamaliel.
Ya, seorang guru besar, siapa yang tidak kenal dengan Gamaliel? Ya, sama seperti orang Kristen misalnya di Inggris, siapa tidak kenal dengan John Stott? Atau di Amerika misalnya, siapa yang tidak kenal dengan John MacArthur, ya, atau Billy Graham, ya, itu nama-nama besar. Ya, jadi dia menjelaskan bagaimana dia belajar di bawah Gamaliel, kemudian ya semangatnya untuk hukum Taurat, semangatnya untuk melakukan dan membela hukum Taurat, ya, seperti orang Yahudi kan sampai saat ini, ya, itu mereka sebelum membaca apa gulungan kitab Taurat itu mereka cium dulu, ya, mereka sangat hormat sekali, ya, karena itu adalah ya kitab sucinya, ya, wahyu Tuhan untuk mereka. Nah, jadi kita bisa melihat di sini ada dua prinsip rohani, ya. Kesetiaan tidak membutuhkan permusuhan, bahkan ketika kita disalahpahami. Jadi dia tidak memperlihatkan sikap memusuhi orang-orang itu. Ya, orang-orang banyak yang menangkap dia, kemudian memukuli dia dan berusaha untuk membunuh dia. Ya, dia tetap setia kepada Kristus, ya, kepada Injil yang dia beritakan, ya, tetapi dia tidak memperlihatkan sikap bermusuhan kepada orang-orang Yahudi. Ya, tidak seperti di abad yang ke-15 itu kan, Inkuisisi sampai 16, itu ngeri ya itu. Ya, orang-orang Yahudi itu ditangkap, ya, kemudian eh, walaupun misalnya mereka mengaku, oh enggak, ini kami adalah orang Katolik, ya. Nah, tapi Inkuisisi itu dia berusaha untuk mencari tahu benar dia ini Katolik. Suruhlah misalnya ya mengucapkan doa Bapa kami, kemudian maaf ya mungkin itu diperiksa itu penisnya, dia disunat atau tidak, karena orang Yahudi kan disunat. Ya, tapi non Yahudi itu nggak disunat. Jadi kalau itu ketahuan dia bohong, dia dieksekusi. Dia berpertengahan itu eksekusinya itu dengan cara dibakar hidup-hidup, atau dia dipaksa untuk jadi atau masuk ya itu agama Kristen Katolik ya pada waktu itu. Nah, Paulus menunjukkan bahwa iman kepada Kristus bukanlah penolakan terhadap akar Yahudinya. Ya, dia mau menjelaskan bahwa saya tidak perlu menolak akar Yahudi saya. Saya tidak perlu menolak perjanjian lama. Mengapa? Karena perjanjian lama itu ya sudah menubuatkan berbicara tentang Kristus. Sudah menubuatkan kedatangan Mesias. Justru aneh sekali ya kalau ada orang Kristen dia cuma membaca perjanjian baru. Kalau Anda cuma tahu atau cuma membaca perjanjian baru, Anda tidak membaca kitab Kejadian misalnya, bagaimana Anda tahu bahwa alam semesta ini Tuhanlah yang menjadikan? Bagaimana Anda bisa tahu kisah ya itu pertama kali manusia pertama jatuh ke dalam dosa yang dijelaskan di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ya, jadi perjanjian lama itu sama pentingnya dengan kita membaca perjanjian baru. Ya, perjanjian lama itu dia adalah perjanjian baru yang belum disingkapkan. Perjanjian baru itu adalah perjanjian lama yang sudah disingkapkan. Ya, jadi perjanjian baru adalah kelanjutan dari perjanjian lama. Kalau orang cuma dia pegang perjanjian lama seperti orang Yahudi, ya sampai sekarang mereka masih menantikan Mesias. Mesiasnya masih belum datang. Ya kan, padahal Mesias sudah datang 2000 tahun yang lalu. Ya, sehingga sebetulnya gampang sekali menginjil orang Yahudi. Anda tinggal tanya saja ke mereka. Ya, di perjanjian lama kan orang diampuni dosanya kan dengan mempersembahkan kurban. Ya, lembu, kemudian juga kambing, domba. Kalau keluarga itu miskin, ya menyembelih burung terkukur, darahnya dicurahkan. Tapi hari ini orang Yahudi tidak mempersembahkan kurban penebus dosa. Lalu Anda tanya kepada orang Yahudi, bagaimana dosamu bisa diampuni? Sementara peraturan hukum Taurat itu adalah kamu bisa diampuni kalau ya itu apa namanya itu syaratnya kamu mempersembahkan kurban kambing domba itu kepada imam. Ya, saya pernah membaca sebuah buku dan kesaksian ada orang Yahudi yang kemudian dia murtad meninggalkan agama Yahudi jadi pengikut Yesus
Ya, setelah anaknya bertanya kepada dia, bagaimana dosa kita bisa diampuni kalau kita tidak lagi mempersembahkan kurban hewan? Ya, kemudian dia bertemu dengan Alkitab, dia bertemu dengan hamba Tuhan menjelaskan kepadanya, kemudian dia meninggalkan agama Yahudi, dia menjadi pengikut Kristus. Karena Kristus adalah penggenapan dari perjanjian lama, ya, kita mesti paham itu. Ya. Nah, jadi kita belajar dari Paulus, ya, dia menunjukkan bahwa iman kepada Kristus bukanlah penolakan terhadap akar Yahudinya. Nah, kita mesti hati-hati juga karena saat ini ada banyak gereja yang menolak akar Yahudi. Ya, gereja-gereja Barat itu banyak menolak akar Yahudi. Makanya kemudian yang terjadi apa? Mereka menganiaya orang Yahudi. Padahal ya perjanjian lama itu mengatakan ya Tuhan berbicara dan Tuhan mengucapkan janji ya itu kepada Abraham, dia bilang keturunanmu akan menjadi sangat banyak ya dan olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuki engkau. Jadi celaka benar kalau ada orang Kristen yang juga mengutuki orang Yahudi. Ya, keturunan Abraham. Ya, kita tidak boleh melakukan itu. Ya, nah jadi ini poin yang pertama, pembelaan yang penuh hormat di saat yang penuh permusuhan. Ya, nah apa penerapannya untuk kita? Ini pertanyaannya, bagaimana kita berbicara tentang iman kita ketika orang lain menentang? Ya, ini saya tiap Rabu sekarang saya ngajar via Zoom 2 SKS, ya mahasiswa dari satu STT di Batu Malang, STT Providencia, mengajar apologetika. Ya, nah jadi saya ya, menolong mereka itu melalui materi kuliah ini, ya itu bagaimana berbicara tentang iman kita ketika orang lain menentangnya, khususnya menentang pokok-pokok, ya itu pokok-pokok utama dari iman kekristenan. Ya kita mengatakan ya Allah itu adalah Trinitas, ya dia bilang oh enggak itu tauhid. Kita mengatakan Yesus itu adalah anak Allah, dia mengatakan Yesus bukan anak Allah, dia hanya seorang nabi, bahkan dia itu lebih rendah dari nabi kami. Yang ketiga, mereka mengatakan Yesus itu tidak mati di salib. Ya, yang disalib itu adalah seorang yang diserupakan dengan Yesus. Ada di kitab suci mereka itu. Nah, bagaimana cara kita menjelaskannya? Ya, itu mereka menuduh Alkitabmu sudah dipalsukan dan sudah digantikan oleh kitab suci kami. Dan yang terakhir, mereka mengatakan tidak ada penebusan dosa. Allah itu kalau mau mengampuni, dia mengampuni saja. Dan sebagai konsekuensinya, setiap orang harus pergi ke neraka, katanya. Karena tidak ada penebusan dosa. Nah, kita perlu menolong mereka, menjelaskan ya ketika mereka menentang pokok-pokok utama dari iman kita. Kemudian yang kedua, rasa hormat dapat membuka telinga bahkan jika itu tidak menjamin persetujuan. Ya, jadi kita jangan tendensius, kemudian hanya marah-marah begitu enggak, tapi jelaskan dengan ya itu rasional, ya dengan logis. Ya, itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat 6 sampai 11. Di situ Paulus menjelaskan bagaimana kehidupannya itu diubah secara radikal oleh kasih karunia Tuhan. Ya, bahwa dia bisa percaya bukan dari dirinya sendiri, tetapi karena Tuhan menyatakan kasihnya kepadanya. Ya, itu sama seperti firman Tuhan yang mengatakan, ya, dia itu pernah mengatakan kita dibenarkan karena iman. Kristus mati waktu kita masih berdosa. Ya, Tuhan sudah menyatakan kasihnya waktu kita belum belum mencari dia atau tidak mencari dia. Ayat yang ke-6, ketika mendekati Damaskus, ya kira-kira tengah hari loh itu, tiba-tiba memancarlah cahaya yang terang dari langit ke sekelilingku. Aku pun jatuh ke tanah dan mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Dia menjawab, akulah Yesus orang Nazaret yang sedang engkau aniaya. Mereka yang bersama aku melihat cahaya itu dan menjadi takut. Tetapi mereka tidak mendengar suara yang berbicara kepadaku.
Lalu aku berkata, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Dan Tuhan berfirman kepadaku, bangkitlah, pergilah ke Damaskus. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan ketika aku tidak dapat melihat karena cahaya itu, ya dia buta ya, Paulus jadi buta, maka aku dituntun oleh mereka yang bersama denganku masuk ke Damaskus. Ya, Tuhan menampakkan diri. Tuhan menyatakan dirinya melalui cahaya, melalui suara. Bahkan ya Tuhan memperkenalkan. Ya, waktu dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Dia menjawab, akulah Yesus orang Nazaret yang sedang engkau aniaya. Ya, dan saudara, sampai hari ini Tuhan Yesus masih terus menampakkan diri. Begitu banyak kesaksian. Ya, dan biasanya Tuhan menampakkan diri, entah melalui teofani, melalui mimpi, tapi juga banyak kali dia menampakkan dirinya melalui mujizat. Ya, orang yang tidak percaya didoakan sembuh. Ya, makanya kalau ada waktu, Anda ada temanmu yang sakit, dia bukan orang percaya, doakan dia, tumpang tangan. Ya, banyak sekali kejadian Tuhan Yesus pakai kita, ya orang-orang percaya, mendoakan orang yang tidak percaya, bahkan dia belum pernah mendengar nama Yesus, dia mengalami kesembuhan dan dia diselamatkan. Ya, itulah artinya ketika Tuhan Yesus belum naik ke surga, dia mengatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Ya, mereka akan minum racun tapi nggak mati. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Ya, jadi mujizat itu paling banyak Tuhan Yesus lakukan justru di tengah-tengah orang tidak percaya. Bukan di tengah-tengah orang percaya. Ya kan, semua kita ini kan pasti satu waktu akan sakit, menjadi tua, lalu mati. Dan masuk ke surga kalau kita percaya kepada Yesus. Ya, jadi kalau begitu boleh nggak kita berdoa kalau kita sakit? Ya boleh, nggak apa-apa. Ya, bisa aja Tuhan sembuhkan dan bisa juga kita, memang Tuhan bilang waktumu udah selesai. Ya, itu kamu mati oleh karena usia, oleh karena penyakit, udah selesai. Ya. Nah, tetapi Tuhan banyak sekali melakukan mujizat, bahkan termasuk dia membangkitkan Lazarus dari kematian, ya kan? Itu dia sampai menangis kan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Lazarus itu sudah ada di pangkuan Abraham, di orang percaya. Tapi harus dibangkitkan lagi, ya, harus hidup lagi demi untuk memperlihatkan kepada ini orang-orang bebal, orang-orang Yahudi yang bebal, bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tapi kemudian nanti Lazarus kan akan mati lagi, akan menderita lagi, sakit lagi, dia mati lagi. Ya, diulang lagi. Ya itu jangan pikir itu bangkit dari kematian itu selalu menyenangkan. Bagi Lazarus menurut saya nggak menyenangkan. Bagi Maria dan Marta itu menyenangkan. Ya, bagi orang banyak itu menyenangkan dan mengagumkan. Wah, ini luar biasa. Mereka jadi percaya kepada Mesias. Tapi bagi Lazarus, aku sudah enak kok di pangkuan Abraham. Di Hades, aku sudah mengalami, ya, itu tidak lagi mengalami sakit. Ya, tapi aku harus dihidupkan lagi nih demi untuk ya menolong orang-orang bebal, orang-orang Yahudi ya supaya mereka bisa percaya. Nah, sekarang kita lihat ini Paulus ya, kehidupannya diubah secara radikal oleh karena kasih karunia Kristus. Ya, Paulus secara aktif menentang Yesus ketika Yesus menemuinya. Pertemuan itu tiba-tiba bersifat pribadi dan tidak terbantahkan. Kadang-kadang saudara Tuhan ya, dia datang secara tiba-tiba dalam kehidupan kita. Tidak terduga. Ya, dia menyatakan kasihnya. Ya, makanya jangan jangan jadi orang itu gampang putus asa. Ya toh, walaupun misalnya Anda hari ini belum dapat pekerjaan misalnya, jangan putus asa. Ya, akan selalu ada Tuhan sediakan waktu-waktu kairos, momentum di dalam kehidupan Anda. Tapi ketika waktu kairos itu datang, kita harus siap. Karena dia datang cepat sekali, sekelebat.
Dan respon kita sangat menentukan. Ya, waktu kairos itu akan merubah hidup kita menjadi lebih baik atau jadi biasa-biasa saja. Ya, jadi pertemuan itu tiba-tiba bersifat pribadi dan tidak terbantahkan. Paulus dibutakan secara fisik. Matanya tidak bisa melihat. Ya, tetapi Tuhan harus lakukan itu supaya apa? Supaya dia menerima penglihatan rohani. Itu yang paling utama, saudara, dalam hidup. Ada orang yang mata fisiknya sangat jernih, sangat cerah, tetapi mata rohaninya rabun, bahkan buta. Saya ingat dulu waktu saya praktek 2 bulan di Siabong-Habong. Begitu nyampe di sana, dari Medan kami naik mobil berapa jam itu. Begitu nyampe, ya ada seorang anak muda di situ, orang Nias, entah bagaimana dia kesakitan luar biasa. Akhirnya dia kesakitan, dia pokoknya seperti kepalanya itu mengalami sakit yang sangat mengerikan. Akhirnya dia dibawa ke Medan, dia di diopname di Medan, dan saya dengar dia buta. Jadi kami selama 2 bulan itu pelayanan di daerah kami ke Siabong-Abong, Padang Sidempuan, Sibolga, Tarutung, ya. Sempat juga nginap di rumah Upung dengan seorang teman saya, teman sekelas saya. Lalu kemudian setelah 2 bulan kami pulang lewat Medan. Nah, sebelum pulang meninggalkan Medan, mengunjungi dia di rumah sakit. Waktu kami datang dia buta, dia nggak bisa melihat. Kemudian kami doakan. Habis kami doakan, matanya melihat. Dia bilang, sekarang saya bisa melihat, katanya. Lalu kemudian, ya, ini kami balik ke, ini berapa waktu kemudian saya dengar dia masuk sekolah teologi di STII, di Jogja. Dan satu kali saya ketemu waktu dia, saya lupa, dia lagi ngambil S2 atau udah selesai S2-nya. Dia jadi hamba Tuhan. Jadi kadang-kadang ada saat-saat Tuhan lakukan yang seperti itu. Ya, itulah sebabnya gak usah khawatir ya dengan kehidupan kita. Yang penting kita harus, apapun yang Tuhan percayakan hari ini untuk kita lakukan, do your best, lakukan yang terbaik. Ya, apa kebenarannya? Keselamatan dimulai oleh Tuhan, bukan diperoleh melalui usaha keagamaan. Ya, justru sering sekali agama, ritual agama itu menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan. Ya, karena sering kali ritual-ritual itu justru membatasi gerak Tuhan untuk bekerja. Ya, Tuhan tidak bisa dibatasi dengan aturan-aturan, ritual-ritual. Ya, dia bisa bekerja menembus tembok-tembok yang tertutup. Yesus menemui orang-orang di tengah pemberontakan mereka. Itu yang terjadi pada Paulus. Yesus menemui dia. Ketika apa? Dia sedang berusaha untuk menghancurkan, ya, membunuh, membinasakan murid-murid Kristus. Yesus menemui orang-orang di tengah pemberontakan mereka. Ya, apa aplikasinya, saudara? Tidak seorang pun berada di luar jangkauan kasih karunia. Jadi kalau ada anggota keluarga kita yang belum diselamatkan, jangan pernah jemu-jemu mendoakan dia. Walaupun hari ini kita dengar dia masih menolak, besok dia masih menolak, lusa dia masih menolak. Jangan pernah jemu-jemu. Berdoalah senantiasa untuk keselamatan ya siapapun yang kita kenal yang belum diselamatkan, termasuk para tetangga kita. Ya. Karena apa? Tidak ada seorang pun berada di luar jangkauan kasih karunia Tuhan. Nah, terkadang Tuhan harus menghentikan kita terlebih dahulu sebelum dia dapat mengarahkan kita kembali. Ini sama seperti ya ini anak muda yang saya temui di Siabung-Habong. Ya, dia sangat energik. Saya kalau nggak salah dia waktu itu kuliah ya. Dia 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 kuliah atau dia sudah selesai kuliah begitu. Saya nggak lupa. Dia kuliah di Medan. Tapi dia pas ada di situ. Ya Tuhan hentikan dia dengan membuat dia mengalami kesakitan luar biasa sampai buta selama hampir 2 bulan. Tapi kemudian Tuhan celikkan matanya, dia jadi hamba Tuhan. Jadi kalau saya ingat kisah dari Paulus ini itu mirip itu ya dengan ya itu anak muda itu. Ya.
Kalau sekarang udah nggak muda ya, karena dia seumuran saya. Ya, nah kemudian kita lihat poin yang ketiga ya, panggilan yang dikonfirmasi melalui umat Tuhan. Apa yang terjadi dengan Paulus? Ayat 12 sampai 16. Dia menjelaskan ya kepada orang banyak ini. Ada seorang pria bernama Ananias, orang saleh menurut hukum Taurat, dan diakui oleh semua orang Yahudi yang tinggal di sana. Ya, seorang yang saleh, pengikut Kristus, Ananias. Tapi orang mengenal dia sebagai orang Yahudi. Dan datang kepadaku dan berdiri di dekatku dan berkata, "Hai saudara Saulus," ya waktu itu namanya Saulus, ya, belum Paulus. Ya, "Hai saudara Saulus, melihatlah." Dan pada saat itu juga aku melihat. Lalu ia berkata, "Elohim para leluhur kita telah menetapkan engkau sebelumnya untuk mengetahui kehendaknya, untuk memandang yang benar, dan untuk mendengarkan suara dari mulutnya." Jadi dia menjelaskan kepada Paulus, ya predestinasi. Di dalam predestinasi Tuhan, Tuhan sudah menetapkan dia. Bahkan waktu dia masih menentang Tuhan, ya berusaha membunuh murid-murid Kristus, dia menjelaskan bahwa Tuhan Yesus yang sudah menetapkan dia untuk apa? Untuk mengetahui kehendak Kristus, untuk memandang Sang Kristus, untuk mendengarkan suara dari mulut Kristus. Karena engkau akan menjadi saksi baginya kepada semua orang tentang apa yang telah engkau lihat dan dengar. Ya, ini menjelaskan Paulus akan menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Sekarang apalagi yang kau nantikan? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan biarlah dosa-dosamu dihapuskan dengan berseru kepada nama Tuhan. Ya, itu tantangan dari Ananias dan Paulus, kemudian dia melakukan. Nah, kita lihat di sini saudara, Tuhan menggunakan Ananias, ya seorang murid yang taat dan setia. Ya, penglihatan Paulus dipulihkan dan misinya diperjelas. Jadi sejak awal konversinya atau pertobatannya, dia sudah tahu apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan. Ya, baptisan mengikuti iman. Ya, tanda lahiriah dari perubahan batinia. Ya, baptisan air. Nah, apa prinsip rohani yang bisa kita lihat di sini? Tuhan sering menegaskan panggilannya melalui orang percaya lainnya. Ya, karena itu, saudara, ya itu peka-peka ya kadang-kadang. Ya, mungkin itu orang tua kita, mungkin itu teman kita, mungkin itu pendeta kita. Ya, dia menyampaikan sesuatu yang sebetulnya itu yang Tuhan mau untuk Anda lakukan. Atau itu yang Tuhan mau, Anda akan menjadi apa. Ya, jadi Tuhan bisa pakai orang lain, orang Kristen lain. Bahkan setiap kita Tuhan bisa pakai untuk ya mengarahkan kehidupan orang lain. Hingga dia hidupnya lebih baik. Ya, Tuhan sering menegaskan panggilannya melalui orang percaya lainnya. Ketaatan adalah respon yang tepat terhadap kasih karunia. Ya, jadi harus belajar untuk taat. Ya, kalau Tuhan berbicara kepada kita hari ini untuk melakukan sesuatu, lakukanlah hari ini. Jangan ditunda-tunda. Ya, jangan juga menolak. Bahaya. Ya, harus belajar taat kepada suara Tuhan. Ya, kalau Tuhan itu panggil kita untuk menjadi orang Kristen hari ini, jadilah orang Kristen hari ini. Kalau Tuhan memanggil kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan hari ini, ya berikanlah hidupmu hari ini, jangan besok. Ya, itu Tuhan itu kan bos kita ya. Kalau Anda bekerja dengan seorang majikan, dia suruh Anda mengerjakan sesuatu dalam minggu ini, Anda tidak lakukan, Anda lakukan minggu depan, dia jadi marah. Anda bisa mengalami degradasi. Tidak naik pangkat, gajinya juga diturunkan, bahkan sampai dipecat. Ya, jadi belajarlah untuk taat ya kepada panggilan Tuhan. Nah, penerapannya, apakah kita sedang mendengarkan ketika Tuhan berbicara melalui orang?
Saya dulu waktu kemudian memutuskan, oke, saya harus ya pergi ke I3 menjadi hamba Tuhan full time. Tidak hanya dari baca Alkitab, tapi juga lewat peneguhan-peneguhan dari orang lain, dari hamba Tuhan yang lain. Dulu bapakku berpikir aku itu emosional. Masih itu apa? Itu masih SMA toh. Ini hanya emosi sampai aku disuruh untuk menghadap ya dua om dan tante saya di Jogja untuk supaya dipengaruhi, supaya membatalkan masuk sekolah teologi. Tapi bukan mereka yang meyakinkan saya meyakinkan mereka bahwa ini adalah panggilan Tuhan. Saya tidak akan pernah berubah. Saya tidak akan pernah kembali. Baru beberapa waktu kemudian, waktu saya di Batu Malang, ya itu bapak saya datang dengan teman dekatnya. Kemudian itu kalimat terakhir yang dia katakan sebelum saya pulang. Ah, itu sebelum dia pergi meninggalkan Batu Malang, dia bilang, kalau kau sudah bertekad untuk menjadi hamba Tuhan, kau tidak boleh berubah, kau tidak boleh berpaling. Tetap, katanya. Itu luar biasa, itu satu peneguhan. Nah, saudara, apakah kita mendengarkan ketika Tuhan berbicara melalui orang lain? Apakah kita telah mengambil langkah ketaatan selanjutnya yang Tuhan minta dari kita? Jadi tentu ya, setelah kita mendengar ya tuntunan Tuhan, seperti Paulus, lalu kemudian Ananias tentang dia, sekarang kau beri dirimu dibaptis. Apakah dia melakukannya? Dia melakukannya. Dia menyerahkan dirinya dibaptis, dan ketika dia mendengar Tuhan berbicara melalui Ananias bahwa Paulus ini akan menjadi saksi Tuhan, maka kemudian dia menghabiskan hidupnya untuk melayani Tuhan, menyebarkan Injil. Dan dia menjadi rasul yang sangat terkenal dari orang-orang kafir, Gentiles, ya, atau non-Yahudi. Bagian yang terakhir, saudara. Ayat 17 sampai 21. Ya. Intinya di sini adalah sebuah misi yang memicu perlawanan. Ayat 17. Ketika kembali ke Yerusalem dan sedang berdoa di bait suci, aku mengalami keadaan setengah sadar. Dan melihat dia yang berkata kepadaku, bergegaslah dan keluarlah dari Yerusalem dengan cepat, karena mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Lalu aku berkata, Tuhan, mereka sendiri tahu bahwa akulah yang memenjarakan dan memukuli mereka yang percaya kepadamu di setiap sinagoga. Lalu aku berkata kepada Tuhan, Tuhan, mereka sendiri tahu bahwa akulah yang memenjarakan dan memukuli mereka yang percaya kepadamu di setiap sinagoga. Ini bayangkan ya, kalau ini sebetulnya adalah seorang panglima jihadis yang ada di Nigeria yang membunuh itu puluhan ribu orang-orang Kristen itu. Kemudian Tuhan tangkap dia. Ya, ada kesaksian seperti itu, saudara. Itu saya lupa di Nigeria atau di mana itu. Ya, saya terjemahkan dari Dr. Salam Falaki. Ya, nanti coba saya cari lagi rekamannya. Ya, itu pernah kejadian itu. Itu seorang kepala jihadis. Biasa bunuh orang Kristen lalu Tuhan tangkap. Jadi dia menjelaskan, dulu dia seperti itu. Ya, aku yang memenjarakan, memukuli mereka ini orang-orang Kristen, pengikut Kristus yang percaya kepada Kristus di setiap sinagoga ya, karena pada waktu itu orang-orang Kristen ya itu pengikut Kristus ya, mereka itu juga menyebut dirinya ya orang Yahudi. Mereka juga beribadah di sinagoga. Jadi bayangkan tuh ya, mereka di sinagoga menyembah Yahweh yang sama, tetapi kelompok yang jalan Tuhan ini menyembah Yahweh yang mereka tahu sudah datang ke dalam dunia di dalam pribadi Yesus Kristus dan sudah mati di kayu salib, dikubur dan bangkit dari kematian dan naik ke surga. Jadi Anda bisa bayangkan ya, kalau di gereja itu ada dua kelompok orang, ya, ada sebagian yang sama, mereka sama persis, ya, itu pemahaman mereka atau pemahaman teologi mereka, tetapi ada sebagian lain yang
Demikian berbeda dengan yang itu kelompok yang pertama. Jadi Anda bisa bayangkan itu seperti apa. Dan itulah alasan kemudian orang Kristen itu dianiaya. Pengikut Yesus itu dianiaya. Dan kalau dalam konteks kita di Indonesia, itulah alasan mengapa orang-orang Ahmadiyah itu dianiaya. Bahkan sampai dibunuh kan, itu di Cekesi, di Tasikmalaya, di Madura. Ya, itu mereka dibunuh. Mereka itu dianiaya. Kenapa? Mereka menyebut Muslim Ahmadiyah. Tapi ini kelompok yang Muslim yang tradisional bilang, mereka ini bidat, ini sesat. Ya, itu zaman SBY ya, kalau Anda ingat itu videonya, mengerikan sekali kan itu. Ketika orang Ahmadiyah beberapa itu dibantai, dibunuh kayak begitu. Videonya viral. Ayat 20. Ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku sendiri yang berdiri di situ dan aku menyetujui mereka membunuhnya. Paulus, dia bilang, aku setuju, aku ada di situ. Aku jugalah yang menjaga jubah orang-orang yang membunuhnya. Anda bayangkan tuh. Ya, betapa itu otak kriminal rohani ya, itu kriminal Yahudi ya, dari seorang Saulus waktu itu. Ayat 21, namun dia berkata kepadaku, pergilah karena aku mengutus engkau kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Anda bisa bayangkan, sebuah perubahan yang begitu radikal dari Paulus. Dari seorang pembenci, dia menjadi seorang yang penuh dengan kasih. Benci pengikut Kristus, dia kemudian jadi pembela paling depan dari para pengikut Kristus. Ya. Nah, kita lihat di sini orang banyak mendengarkan sampai Paulus menyebutkan orang-orang bukan Yahudi. Aku ini dipanggil untuk menginjili ya, untuk menjadi saksi bagi orang-orang bukan Yahudi. Terutama aku bukan datang untuk orang Yahudi, tapi orang-orang bukan Yahudi, itu panggilanku. Ya, kemarahan mereka menunjukkan hati yang dikeraskan oleh kesombongan dan prasangka, tetapi kita lihat misi Tuhan lebih besar ya daripada batasan-batasan yang dilakukan oleh manusia. Nah, bisa kita pelajari dari bagian ini, Injil itu bersifat inklusif. Ya, Injil itu untuk semua orang, dia tidak eksklusif. Tidak hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang non-Yahudi. Untuk orang Yunani, untuk orang Berber, untuk siapapun. Ya, Injil bersikap inklusif. Tetapi Injil, meskipun dia bersifat inklusif, tetapi Injil itu tidak selalu bisa diterima. Di Indonesia ada suku-suku yang itu mengatakan kita nggak bisa jadi orang Kristen. Kita ini sukunya bukan suku Kristen. Ya, tapi puji Tuhan ada banyak orang-orang sekarang dari suku-suku itu yang kemudian ya kalau kita lihat di podcast ya di YouTube di medsos banyak mereka bahkan jadi penginjil dan ya itu saya pernah melatih beberapa dari mereka ya apologetika. Ketaatan kepada Tuhan dapat menyebabkan penolakan oleh manusia. Apa aplikasinya untuk kita sebagai ini penutup? Apakah ada orang-orang yang sulit kita percayai bahwa Tuhan ingin menyelamatkan mereka? Ya, mari kita ingat-ingat, apakah ada orang yang kita coba injili, ya, tetapi dia masih sulit untuk percaya bahwa Tuhan mengasihi dia dan ingin menyelamatkan dia. Tapi kita belajar dari Rasul Paulus, kesetiaannya kepada Kristus itu lebih penting daripada popularitas. Ya, tidak penting bagi saya populer. Yang penting adalah saya ya memberitakan kebenaran, ya, menyampaikan kebenaran di dalam kasih. Ya tetap mengasihi orang-orang Yahudi. Ya sebagai kesimpulan, ya nanti kita akan lanjutkan 2 minggu lagi apa yang kemudian terjadi pada Rasul Paulus. Ya, tapi sebagai kesimpulan, kesaksian Paulus tidak menghasilkan tepuk tangan. Ya toh, dia tidak jadi populer. Dia populer dianggap sebagai penjahat. Ya, itu penjahat rohani lah begitu.
Ya, itu sebagai apa? Itu penyesat, ya penyesat. Jadi kesaksiannya itu tidak menghasilkan tepuk tangan, tetapi yang dia lakukan, yang dia katakan itu memuliakan Elohim. Ya, dalam hidup jangan mengejar popularitas, saudara. Ya, tetapi kejarlah bagaimana caranya kita bisa memuliakan Tuhan. Tanggung jawab kita bukanlah untuk mengendalikan respon. Ya, Paulus tidak bisa mengendalikan respon orang banyak. Tetapi tanggung jawabnya dia dan tanggung jawab Anda dan saya adalah untuk apa? Menyampaikan kebenaran tentang apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup. Saya rindu buat semua kita, ya Tuhan bekerja terus dalam hidup kita. Ini sementara saya bicara ini, saya merasa bahwa banyak sekali hal yang Tuhan sedang masih siapkan untuk saya lakukan, untuk Anda lakukan juga. Seperti seorang hamba Tuhan mengatakan, pikirkanlah perkara-perkara besar dari Tuhan dan lakukanlah perkara-perkara besar untuk Tuhan. Ya, tahun ini Tuhan akan berkati kita dengan luar biasa. Setiap kita. Ya, Tuhan akan berkati anak-anak kita, keluarga kita, pasangan kita. Tahun ini walaupun semua indikator-indikator orang pesimis, ya kan? MBG-nya beginilah, harga emas nggak karu-karuan lah, rupiah makin anjlok segala macam, nggak peduli. Ya, tahun ini Tuhan, ya, ini saya percaya Tuhan akan berkati kita dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya persilakan Ibu Pendeta bisa meresponi firman Tuhan dan dengan doa. Mari kita bersatu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, melalui perenungan firman, kami boleh diingatkan kembali untuk tetap setia kepada Tuhan dan mempunyai hati kasih kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Sedemikian jahatnya seorang Saulus, tetapi Tuhan tidak menyerah terhadap dia. Sehingga dia boleh mendapatkan kesempatan kedua di dalam hidupnya dan berpaling kepada Tuhan dan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai. Penuhilah hati kami Tuhan dengan hati kasih-Mu, supaya demikian pula kami melihat sesama kami. Sehingga hidup mereka bisa mengalami perubahan. Ajar kami untuk bertekun mendoakan mereka dan mengabarkan kasih Kristus kepada yang membutuhkan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu dengan situasi yang ada sekarang. Kami mohon Tuhan mengampuni kesalahan dan dosa dan kejahatan yang kami lakukan sebagai bangsa, kelalaian dan pengabaian terhadap orang-orang yang miskin, orang-orang yang berada di dalam kesulitan hidup. Ampunilah kami Bapa, pulihkanlah kami. Tolong pemerintah kami supaya dapat sungguh-sungguh menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di pundak mereka untuk memimpin bangsa dan negara ini dengan baik.
dan bukan untuk memperkaya diri. Kami berdoa untuk gerejamu Tuhan, kiranya Tuhan tolong supaya di tengah-tengah situasi yang menyedihkan ini Tuhan, bahkan kami pun tidak luput dari kesesakan. Kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang memancarkan sinar, yang menjadi berkat untuk orang lain. Karena Tuhan telah terlebih dahulu memberkati kami dengan luar biasa. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah jemaat-Mu pada pagi hari ini Bapa, di dalam situasi kehidupan masing-masing. Kiranya Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang sedih berduka Tuhan hiburkan, yang imannya sedang goyah dan sedang bertanya-tanya Tuhan kuatkan, yang pengharapannya mulai pupus Tuhan teguhkan, supaya sukacita kami boleh tetap ada di dalam hati dan kehidupan kami oleh karena Kristus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan diri dan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan setia, yang sudah menang, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Di hadapan Tuhan dan sesama kita, marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akan menerima berkat dan doa penutup, mari kita menaikkan pujian Yesus, Kaulah Pembelaku. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Yesus, Kaulah
kebesaran-Mu. Yesus, Kaulah pembelaku. Kepada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagi-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagi-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagi-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Bersorak bagi kebesaran-Mu. Bersorak bagi kebesaran-Mu. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maka sekarang terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh.